Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya tentunya host podcast Ramadan SD Muhammadiyah 7 Bandung. Beserta kita sekarang kedatangan tamu spesial nih yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram gitu. Jadi kemarin kan saya membuka termin pertanyaan di Instagram itu yang ingin nanya, dan ternyata alhamdulillah banyak sekali yang sudah mengajukan pertanyaan gitu, dan sekarang Bapak Kepala Sekolah akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi kita sudah kedatangan Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7, yaitu Bapak Iwan Kurniawan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mana Pak Wahyu? Sehat? Aduh. Sehat. Lama ya. Alhamdulillah. Gini Zat, jadi kemarin kan saya udah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Mutu TV atau dari Mutuers ini di Instagram, dan ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Nah, kita akan menjawab nih. Bapak Iwan Kurniawan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah ditanyakan di Instagram. Gimana? Ustaz, siap? Enggak. Insyaallah siap. Oke. Pertanyaan pertama, saya nggak akan sebutkan namanya ya, siapa yang bertanya gitu. Tapi saya akan menyebutkan langsung saja pertanyaannya. Kapan masuk sekolah? Masuk sekolah lagi nih kapan nih? Kapan ya? Ya sambil kita menjalankan ibadah ya, kita mungkin berdoa ya, mudah-mudahan. Sebenarnya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan banyak orang tua peserta didik juga, siswa juga, guru juga, karyawan juga, semua menanyakan kapan Pak masuk lagi, kapan sekolah lagi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengambil kembali ya musibah ini, terus selesai gitu. Insya Allah akan secepat itu juga kita masuk sekolah. Hanya dari beberapa prediksi yang muncul dari berbagai pihak, ternyata memang kita harus mengambil keputusan terberat misalkan, atau kemungkinan terberat atau terburuk dari pembelajaran jarak jauh ini juga harus kita ambil. Yang terburuk mungkin dalam simulasi terakhir di pemerintahan itu ada kemungkinan sampai bulan Desember. Ya. Sampai bulan Desember itu masih dalam taraf pemulihan dari COVID-19 ini. Itu masih ada juga yang memprediksi. Saya baca berita juga katanya awal tahun ajaran baru itu diprediksi bakal bulan Januari. Oleh karena itu maka ada berbagai simulasi, berbagai kemungkinan bisa terjadi itu. Pertama, kalau pembelajaran kita sampai bulan Desember dengan jarak jauh, ada kemungkinan juga pembelajaran yang ada selama ini itu hanya untuk peningkatan keterampilan. Jadi itu hanya pengembangan diri saja yang ada di rumah. Oke. Jadi yang kedua, ada kemungkinan juga kalau sampai Desember itu ada kemungkinan juga seperti zaman Pak Harto dulu 1,5 tahun sekolahnya misalkan. Itu juga menjadi kemungkinan. Tapi terakhir juga saya mendapat salah satu simulasi juga, jikalau memang COVID-19 ini berangsur menurun, yang kedua mudah-mudahan juga COVID-19 ini tidak terlalu tinggi terus tiap harinya, dan di kemungkinan ada keringanan atau penyebarannya tidak terlalu masif begitu.
kemungkinan bulan-bulan Juli, Agustus itu sudah ada diberlakukan sekolah, tapi dengan berbagai ketentuan yang pencegahan begitu. Itu juga sedang disimulasikan. Jadi jawabannya masih menunggu gitu ya. Jawabannya masih belum menunggu. Tahu ya. Tapi kalau saya pilih kemungkinan yang nomor 2. Amin. Mudah-mudahan bulan Juni kita bisa, atau bulan Juli lah, kita bisa kembali lagi beraktivitas insya Allah. Oke, siap. Oke, pertanyaan kedua. Ini biasanya nih orang yang menanyakan ini orang yang mau masuk ke SD Muhammadiyah 7. Kalau biaya masuk di Muhammadiyah 7 sama SPP-nya per bulan berapa sih? Masuk SD Muhammadiyah 7 ya. Ini yang membedakan antara SD Muhammadiyah 7 dengan SD-SD yang lain. Pertama, SD Muhammadiyah 7 itu memberikan keleluasaan dari waktu dan besaran sebenarnya. Hanya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, itu nilai minimal yang memang kita berikan sesuai dengan perhitungan sejauh mana kita bisa memberikan layanan yang terbaik buat putra-putri kita itu dari donasi yang diberikan oleh orang tua siswa gitu. Nah, kita untuk yang masuk sekarang itu ada di kisaran 600.000 untuk SPP per bulannya. Ya, 600.000 per bulannya gitu untuk SPP, dan kita namanya donasi pengembangan pendidikan gitu, untuk per bulannya gitu. Pertanyaan ketiga. Nah, apakah ini kan lulusan sekarang ini kelas 6 ini nggak seperti lulusan tahun sebelumnya, ya? Apakah kelas 6 betul. tetap mengadakan perpisahan? Nah, gimana ini? Ya, subhanallah ya, ini tantangan dan ya sekaligus juga menjadi catatan yang bersejarah buat sekolah kita dan angkatan yang sangat bersejarah juga buat dunia pendidikan tahun 2020 ini, karena akan mengadakan sebuah kelulusan dan perpisahan yang agak berbeda dengan angkatan-angkatan yang lain. Oleh karena itu, maka insya Allah sekolah sedang mempersiapkan langkah-langkah bagaimana agar tetap kelas 6 ini bisa melaksanakan pengumuman kelulusan sekaligus dengan perpisahan, walaupun menggunakan media daring misalkan, atau dengan jarak jauh begitu. Tapi kita akan kemas dengan kemasan yang tetap gitu sakral, tetap khusyuk, tetap memberikan kesan yang terbaik begitu insya Allah. Ini sedang kita siapkan. Mungkin bulan setelah Lebaran kita akan fokus bagaimana untuk bisa menyelenggarakan program perpisahan dan pengumuman kelulusan itu insya Allah. Jadi perpisahannya itu via online gitu ya? Ya, ada kemungkinan via online. Kalau memang tadi kita masih harus social distancing, masih physical distancing, ya kita harus tetap seperti itu. The show must go on ya, tapi untuk kegiatannya berbagai cara dilakukan, salah satunya dengan berbagai cara. Ya. Saya penasaran bagaimana sih juga. Kita akan coba lihat seperti apa ya programnya, kegiatannya. Karena ini kata juga, ini adalah catatan sejarah yang tidak akan bisa dilupakan dalam pendidikan kita begitu. Betul. Nah, tapi kita juga menawarkan juga pada guru-guru dan pada orang tua siswa juga. Kenapa nanti ada reuni khusus begitu? Tetap ada perpisahan, tapi kalau nanti udah dalam keadaan nyaman, keadaan tenang, keadaan tentram, tidak lagi dalam musibah, mungkin kita akan mengundang khusus angkatan ini untuk bisa berjumpa kembali begitu. Wah, ini reuni generasi corona ya kalau jadi. Tuh, generasi corona. Ya itu.
kelas 6 ya. Jadi kalian jangan sedih nih. Angkatan aku mah nggak ada perpisahan, nggak ada ini, sedih gara-gara corona gini. Jangan sedih, justru angkatan kelas 6 sekarang itu adalah angkatan yang bersejarah. Dan kalian itu akan dikenang terus-terusan gitu. Sebagai generasi corona. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 4. Nah, ini tentang sejarah nih. SD Muhammadiyah 7 itu dibangun tahun berapa, Sat? SD Muhammadiyah 7 itu dibangun tahun 1987. Bersamaan dengan SMP Muhammadiyah 8 dan SMA Muhammadiyah 2. Wah, saya belum lahir. Belum lahir ya? Tahun berapa? Ya, sekitar 30 berapa tahun? 33 ya, 33 tahun. 33 ya. Oke, pertanyaan nomor 20. Ya. Siapakah guru yang paling senior di SD Muhammadiyah 7? Guru paling senior di SD Muhammadiyah 7 ada beberapa ya. Satu angkatan itu ada Bu Hera, Bu Aan, Bu Yayu, Bu Imas Siti Rohimah, Bu Jainab. Itu paling senior. Wah, kira-kira mereka ya, termasuk juga ada Bu Lina, ada Bu Bu Susi ya, termasuk juga paling senior. Dari pertama setelah kita banyak yang setelah dibangun mereka sudah ada gitu, Zat? Ya, sejak dibangun dan perintisan sekolah, Bu Aan, Bu Yayu, Bu Hera itu sudah ada gitu. Sehingga beliau-beliau sebenarnya yang mengetahui sejarah seperti apa perkembangan pembangunan dan perintisan sampai sekarang itu adalah beliau-beliau. Oh, berarti kita semua harus berterima kasih kepada beliau-beliau itu yang sudah memajukan. Karena beliau yang tahu dulu, mempertahankan majukan sekolah sampai sebesar ini ya, alhamdulillah gitu. Terima kasih kepada para guru senior kami ucapkan. Amin. Pertanyaan kita hanya menikmati aja sebenarnya dari perjuangan beliau. Oh gitu. Pertanyaan ke-6. Ya. Kalau pembagian rapot, pembagian rapot kayak seperti pembagian rapot tahun ini itu teknisnya seperti apa sih, Pak? Ya, ini hampir semua sekolah sekarang sedang mempersiapkan untuk pembagian rapot online ya. Jadi karena diperkirakan memang wabah ini masih belum berakhir saat pembagian rapot, jadi ada kemungkinan pembagian rapot juga dilakukan dengan online begitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi unsur-unsur penilaian yang jujur, yang valid ya insya Allah. Jadi semua akan dilakukan dengan mudah-mudahan nanti bulan setelah Lebaran ada beberapa agenda, diantaranya bagaimana pembagian raport, bagaimana juga pembagian atau kelulusan dan perpisahan yang kita akan insya Allah akan disatukan persiapannya. Jadi pembagian raportnya juga online ya, Zat ya. Tapi untuk teknisnya masih dalam perancangan gitu ya. Perancangan, iya. Ya. Okay. Apakah akan per kelas, per level, atau bagaimana kita akan tentukan belakangan insya Allah. Oke, siap ya. Selanjutnya, nomor 7. Apa tips agar kegiatan belajar di rumah efektif dan menyenangkan, serta tidak membuat ortu stres? Ini curhat kayaknya nih orang tua. Benar. Awal-awal memang kita menganggap bahwa PJJ itu adalah memindahkan cara belajar atau jadwal belajar di sekolah ke rumah.
Jadi ini kan membuat seolah-olah sekolah dipindah ke rumah begitu jadwalnya. Nah ini juga menjadi wajar kalau orang tua agak sedikit eh, kewalahan begitu ya, karena memang berbeda antara sekolah dengan di rumah. Gitu. Oleh karena itu maka banyak orang tua yang mungkin agak sedikit harus ekstra ya, tenaga, perhatian dan sebagainya di awal-awal PJJ. Nah, saya pahami itu ternyata keliru karena ternyata memang untuk PJJ ini tidak sebentar. Kalau hanya 1-2 hari mungkin boleh. Ini kan lama berbulan. Betul. Sehingga saya pada saat itu langsung menginstruksikan untuk mengganti metode pendekatan dan sistem pembelajaran di rumah lebih kepada karakter dan keterampilan atau skill anak. Ini saya kira kan akan menjadi lebih mudah karena yang akan dituju itu bukan pada materi, bukan kepada target begitu, tapi lebih kepada bagaimana anak mampu untuk menyelesaikan kehidupannya dalam menghadapi musibah ini. Itu juga menjadi sebuah hal yang sangat positif dan baik. Yang kedua, dari mulai bangun sampai tidur lagi kan itu sebuah pembelajaran sebenarnya. Jadi saya kira orang tua itu tidak akan stres kalau memang pembelajaran yang dimuat oleh gurunya tidak membebani orang tua dan keluarga di rumah. Jadi saya instruksikan pada saat itu untuk lebih fokus kepada bagaimana anak bisa mengembangkan dirinya dengan musibah ini di rumah. Nah itu saya kira lebih nyaman begitu dan tidak dikejar target harus buat video 1 hari sampai 3 kali 4 kali itu kan awal-awal seperti itu. Nah, tapi Waduh. Halo? Halo? Wah, sepertinya ada gangguan, pemirsa. Tidak tahu ini koneksi seperti jadi kayak gini. Oh, beliau keluar. Kita akan lanjut lagi, kita akan coba hubungi lagi Pak Iwan Kurniawan, ya. Oke, baiklah. gangguan. Kaget saya tadi kok kenapa berhenti, ternyata ada gangguan. Oke, baiklah kita lanjutkan kembali videonya. Baik. Tadi sampai pembelajaran di rumah yang menyenangkan, efektif serta tidak membuat pertu stres dengan cara. Tapi intinya gini, tapi intinya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang tua siswa peserta didik SD Muhammadiyah 7 yang telah memberikan seluruh tenaga, pikiran, waktunya untuk mendampingi putra-putrinya di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan pahala yang berlipat, karena saya menyadari di balik kesibukan beliau untuk tugas-tugas yang lain, beliau harus mendampingi anak-anaknya. Dan saya sebagai guru, sebagai pimpinan sekolah juga sangat mengapresiasi, sangat menghargai, dan sangat takjub ya pada orang tua kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat begitu untuk pahala itu. Amin ya Allah. Berarti tidak ini ya, tidak memberatkan orang tua dengan memberikan tugas-tugas yang sifatnya materi gitu, tapi lebih ke bagaimana menghadapi kehidupan yang real gitu, kayak contohnya membantu masak orang tua seperti itu gitu. Itu udah subhanallah itu, subhanallah. Kita tidak usah mengejar buku begitu. Itu maksudnya. Tapi kita mengejar keterampilan, skill dan karakter yang kita bentuk dari musibah ini. Mudah-mudahan lahir sosok-sosok yang jauh lebih hebat, lebih kuat dan lebih bermanfaat nanti. Nah, itu dia betul karakter yang perlu sangat diperhatikan.
Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 8. Ini akhir-akhir ini banyak semut di rumah saya, sering menggigit ketika saya sedang masak. Apakah saya berdosa apabila membunuh semut tersebut? Ini bagus ini pertanyaan. Gimana nih? Ini pertanyaannya harusnya nanti ke Ustadz ya, ke Ustadz Ustadz dan Ustazah harusnya ya. karena kalau lihat dari sebenarnya kita ya diperbolehkan membunuh kalau menyakiti atau dimungkinkan hewan itu bisa menyakiti kita begitu. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak punya salah, tidak punya masalah begitu ya, kita dengan sengaja, saya kira itu lebih baik kita sebagai orang yang beriman tidak begitu. Jangankan membunuh ya, kalau tidak salah dalam sebuah hadis mengencingi lubang semut aja nggak boleh gitu. Ya, bahkan Nabi sengaja dan membunuhnya. Nabi Sulaiman. Ya, bahkan Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman itu juga sampai berhenti dulu ya, agar para semutnya lewat. Artinya beginilah. Artinya tadi saya kira mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua ya. Kalau misalkan menyakiti ya kita ya itu kita bismillah saja. Tapi ya nanti tanyakan aja pada Ustadz yang ahlinya ya, Ustadz, supaya nanti lebih ini dengan dalil-dalilnya begitu. Oke, betul. Mudah-mudahan. Ya. Intinya kita tidak boleh membunuh lah ya kalau misalkan tidak mengganggu. Ya, betul. Ya paling digigit semut, mengganggu tidak. Sakit digigit harimau lah ya. Ya. Next, ya, itu. Pertanyaan ke-9. Kapan kelulusan kelas 6? Tadi udah dijawab ya. Kira-kira habis lebaran gitu ya. Lebaran. Habis lebaran. Ya, bulan Juni. Bulan Juni lah. Juni. Ya. Untuk itu masih perkiraan ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 10. Bagaimana mekanisme PPDB untuk ke SMP? SMP negeri khususnya. SMP negeri ya? Ya. SMP negeri ya? Jumlah siswa kita yang masuk ke SMP negeri itu hampir ada sekitar 50% ya yang akan masuk ke negeri. Oke. Menurut surat edaran dari Dinas Pendidikan, dalam rangka persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta memperhatikan dan perkembangan kondisi terkini penyebaran COVID-19 di Kota Bandung, maka pelaksanaan PPDB di Kota Bandung akan dilaksanakan secara daring. Oke. Jadi online juga ya. Oleh karena itu akan disampaikan sebagai berikut. Jadi pertama tahapan PPDB. Tahapan PPDB terdiri dari tahapan persiapan data diri, pengisian, tahapan pengisian data diri, tahapan pendaftaran, tahapan seleksi, tahapan pengumuman, dan daftar ulang. Sekali lagi ya, ada tahapan pengisian data diri, ada tahapan pendaftaran, ada tahapan seleksi, ada tahapan pengumuman, dan daftar ulang. Untuk pengisian data diri itu, pengisian data diri calon peserta didik dari tanggal 11 Mei sampai dengan 13 Juni 2020. Pendaftaran. Jadi itu pengisiannya ya akan dilakukan oleh setiap sekolah masing-masing. Pengisiannya. Ya, sekolah masing-masing, dan nanti alhamdulillah mulai kemarin juga kita sudah melakukan piket guru-guru kelas 6 dan TU untuk membantu menginformasikan jika ada orang tua yang akan mendaftar, terutama untuk pengisian data diri dulu ya. Jadi orang tua itu harus ke sekolah gitu atau gimana? Orang tua itu nanti kalau sudah tidak usah
Jadi ke sekolah, bisa ke sekolah, hanya nanti ada jadwalnya, tidak berbondong-bondong gitu nanti. Oh, oke. Nanti oleh sekolah akan dipandu ya. Di kelas 6 nanti yang kelas 6 anak-anak aku yang akan mendaftar ke negeri. Di kelas 6 sudah kami persiapkan guru dan tim untuk memandunya, seperti apa nanti panduannya. Hanya yang harus disiapkan adalah satu, akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Dua, kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Tiga, KTP orang tua. Empat, bagi calon peserta didik jalur afirmasi, selain pernyataan nomor 1, 2, dan 3, ditambah dengan bukti salah satu keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu yang RMP ya. Oh iya. Lalu bagi calon peserta didik jalur pindahan, tugas orang tua, yang ikut tugas orang tua atau wali, selain persyaratan 1, 2, dan 3 dilengkapi dengan surat penugasan dari instansi orang tuanya yang pindah dinasnya itu ada surat ya, ada suratnya. Bagi calon peserta didik jalur prestasi selain 1, 2, dan 3 tadi harus dibuktikan dengan sertifikasi lomba atau piagam penghargaan di bidang akademik maupun non akademik paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Jadi paling singkat selama 3 bulan, selama 6 bulan, paling lama 3 tahun. Jadi 3 tahun ke belakang. Yang 4 tahun ke belakang nggak dihitung. Yang 3 tahun terakhir. Ya. Bagi calon peserta didik jalur jalur prestasi akademik selain persyaratan nomor 1, 2, 3 dilengkapi juga dengan akumulasi rata-rata nilai rapot kelas 4, 5, 6 semester 1. Jadi untuk yang melalui jalur prestasi akademik disertai dengan nilai rapot kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Oh iya. Gitu, untuk yang lewat jalur prestasi akademik. Nah, format 1 pendaftaran F1 yang sudah didatangani oleh orang tua wali, peserta didik, berisi pilihan sekolah dan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik yang bersangkutan. Nah, semua itu kita akan pandu melalui guru-guru dan PU yang sudah kita siapkan di sekolah, dan mudah-mudahan nanti ada informasi lebih lanjut tentang pendaftarannya, terutama untuk persiapan pengisian data diri siswa. Itu mungkin Pak. Nah, itu berarti sudah diberi informasi tentang hal apa saja sih yang harus disiapkan dan nanti bagaimana kelanjutannya teknisnya gitu kan, akan dijadwalkan dan akan ada guru kelas M dan TU yang piket seperti itu. Baiklah, saya kira sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan PPDB ke SMP negeri ini. Next, nomor 11. Ini banyak yang nanya nih kelas 6 nih. Tapi nggak apa-apa, Dada. Apresiasi apakah yang akan diberikan sekolah kepada siswa-siswi kelas 6 di tengah pandemi ini? Maksudnya apresiasi apa? Apresiasi apa ya? Memang kita ingin memberikan apresiasi ya setinggi-tingginya buat anak-anakku kelas 6 di tahun 2020 ini. Saya punya pemikiran bahwa karena ini adalah sejarah baru dalam sejarah yang tidak akan pernah terlupakan dalam perjalanan pendidikan. Mereka itu untuk semua siswa kelas 6 sekarang itu kita akan abadikan aja fotonya, bukan hanya di buklet dan sebagainya. Saya kira penting ini untuk dikenang begitu. Ada wall achievement begitu untuk anak-anak kita yang akan meninggalkan sekolah kita di tahun 2020 ini. Dan itu juga mungkin penghargaan yang akan kita berikan. Guru-guru akan memberikan kenangan mungkin. Kenangan yang ya saya juga sedang menunggu nih kejutannya apa saja dari guru-guru kita. Mungkin ya katanya surprise atau apa ya, sehingga memang saya juga tidak tahu ini akan memberikan apa pada anak-anak kita.
Tapi sekolah saya kira sudah mempersiapkan beberapa hal terkait dengan penghargaan buat anak-anakku di tahun 2020 ini, karena sekolah juga menyadari bahwa angkatan ini adalah angkatan yang terbaik, angkatan yang sangat dirindukan dan didambakan. Ini mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita, dan saya doakan semoga walaupun perpisahan kelulusannya tidak seperti teman-teman atau angkatan yang lain, tapi insya Allah saya doakan keberhasilannya akan lebih hebat karena ditempa oleh satu tempaan yang subhanallah sangat hebat sekali untuk anak-anak kita jadi lebih baik dan lebih sukses lagi di kemudian hari. Amin. Yang jelas untuk apresiasi sekolah untuk kelas 6 tahun ini tuh ada, cuman belum bisa disebutkan ya, Sat ya? Ya, karena katanya surprise kata guru-guru begitu. Oh, kata guru-guru. Ya surprise ya. Gitu. Ini ada titipan ini surprise katanya. Next, pertanyaan ke-12. Untuk murid baru tahun ajaran 2020-2021, apakah ada matrikulasi? Oh, matrikulasi sebenarnya harusnya berjalan dengan normal, tapi karena memang ada wabah ini, akhirnya memang kita tidak bisa berjalan dengan seperti biasa. Namun untuk psikolog yang ditunjuk bisa melakukan komunikasi secara online, begitu dengan orang tua siswa. Dan orang tua siswa pun bisa komunikasi dengan psikolog secara online begitu. Jadi ada matrikulasi itu ada, cuman caranya diganti dengan cara online. Diganti online aja gitu. Bisa psikolognya yang menghubungi, bisa juga orang tuanya itu dipersilahkan karena memang kita tidak bisa mempertemukan di sekolah dan di tempat yang biasanya begitu. Tapi, itu sudah kami tugaskan. Apakah ada jadwalnya atau gimana? Saya sudah serahkan ke jadwalnya ada. Saya sudah dibuatkan oleh tim klinik untuk jadwalnya. Oh iya. Berarti nanti akan diatur langsung oleh tim klinik dari psikolog gitu ya? Tim psikolog, betul. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nomor 13. Untuk bayaran sekolah kelas 1, sistemnya apakah masih ditransfer? Oh iya. Semua udah melalui virtual account. Oke. Jadi karena memang kita membatasi syarat dan tidak boleh kumpul, kita patuh pada instruksi itu, sehingga memang kita membuka virtual account untuk pembayaran transfer. Jadi emang dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya membayar lewat virtual account ya? Virtual account ya, virtual account. Tuh, ya, betul. Berarti memang bayarnya melalui virtual account. Ya, semua siswa sudah dikasih nomor virtual account. Dan tidak menemui Bu Irah ya, jadi jangan kangen sama nih. Saya juga Bu Irah. Ya betul. Ya, selamat sore Bu Irah yang lagi menonton, ada sebentar. Bu Irah ya. Selamat sore ya. Salam Bu Irah nih. Bu Irah tuh suka ke sekolah. Oh gimana? Bu Irah suka ke sekolah rutin setiap hari Senin dan Kamis kalau tidak salah. Oh, Senin dan Kamis. Ya, tapi hanya untuk mengecek aja mungkin. Oh, mengecek. Oke. Ya. Subhanallah sekali Bu Irah. Nah, ini ada pertanyaan nomor 14. Bagaimana cara membalas jasa guru-guru yang telah mengajarkan kita? Cara membalas jasa-jasa guru nih. Wah, ini saya senang nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ya, saya kira kebahagiaan terbesar bagi seorang guru itu bukan mendapatkan sesuatu materi, tapi jauh lebih kepada ketika seorang guru melihat putra-putri didiknya berhasil sukses dan menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat,
Betul. Itulah kebahagiaan yang tak terkira sebenarnya lewat benak guru begitu. Maka saya kira guru yang sangat sukses adalah ketika melahirkan anak-anak yang bermanfaat, anak-anak hebat, anak-anak yang bermanfaat buat banyak orang. Itu adalah guru yang sukses. Dan siswa yang sukses adalah siswa yang bisa memberikan itu semua untuk guru-guru tercintanya. Makanya saya kira mudah-mudahan gitu ya. Siswa kita adalah siswa-siswa, murid-murid, anak-anak yang bisa mewujudkan itu semua. Dan anak-anak itu ya pasti akan menjadi kebanggaan bukan hanya untuk gurunya, untuk sekolahnya, tapi yang paling penting adalah menjadi investasi terbesar buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Itu yang paling penting. Betul. Tuh. Jadi buat para murid-murid atau alumni-alumni ya, apabila kalian ingin membalas jasa-jasa guru ya, jangan jadi orang yang uangnya banyak, jangan jadi orang yang rumahnya gede ya, tapi jadilah orang yang bermanfaat untuk umat di sekitar kalian. Nah, seperti itu. Itu insya Allah dapat membalas jasa-jasa guru ya. Halo? Waduh, sepertinya gangguan lagi pemirsa Mutu TV. Kita baru nyampe pertanyaan ke 14 ya. Insya Allah 3 pertanyaan lagi ya, sampai nomor 17. Ya, gangguan lagi ternyata. Gangguan lagi, Pak. Gak apa-apa. Nah, tadi sampai nomor 14 ya. Ini kira-kira ada 3 pertanyaan lagi, Sat? 3 pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 15. Apakah pembayaran eskul diberhentikan di tengah pandemi ini? Oke. Kalau untuk eskul mungkin karena tidak ada pelayanan ya, Sat. Pelayanan eskul, tidak ada kegiatan, mungkin ya tidak terbayarkan mungkin ya. Oh, jadi tapi karena kan itu kan sesuai dengan layanan. Kalau layanannya ada ya tidak terbayarkan gitu. Kalau tidak ada layanan karena memang tidak bisa dilakukan ya tidak ada gitu. Kalau misalkan ya, karena ini ada nggak layanan? Saya kan ini banyak saja. Ada banyak sekali eskul itu. Saya kira itu kan ada pengurusnya khusus. Jadi karena saya lihat tidak ada kegiatan ya, tidak ada kegiatan di eskul begitu. Dan biasanya itu nanti pengurusnya itu ya akan menentukan seperti apa nanti bentuknya. Tapi kalau menurut hemat kita kebanyakan kalau tidak terlaksana mungkin tidak bayar ya kalau tidak terlaksana kegiatannya. Seperti itu. Baik, pertanyaan nomor 16. Jadi saya urutkan nih Pak, dari pertanyaan nomor 1 sampai terakhir, itu pertanyaan-pertanyaan semakin akhir, maka semakin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pemirsa Mutu TV atau Mutuwers di Instagram ini ya. Nomor 16, adakah bantuan dari sekolah untuk orang tua yang terkena PHK dampak dari pandemi ini? Gitu. Oh ya. Ya. Terima kasih kepada orang tua siswa yang telah curhat atau terbuka ya dengan sekolah terkait dengan dengan musibah yang kita hadapi bersama ini. Karena memang bukan hanya Bapak Ibu, bukan hanya orang tua siswa, tapi semua juga terdampak dari wabah ini. Jadi kita sama-sama, tidak sendiri ya. Ada juga yang memang orang tua yang mendapat musibah ini juga plus juga dengan itu, maka sekolah juga membuka peluang untuk berdiskusi dengan orang tua siswa secara khusus dengan orang tua peserta didik itu untuk bagaimana solusinya. Dan sekolah sudah memberikan beberapa solusi begitu yang disepakati bersama dan alhamdulillah sedikit meringankan juga tidak membebani orang tua siswa. Bahkan
kita juga memberikan kebebasan buat orang tua siswa untuk menentukan pilihannya seperti apa. Untuk yang kena PHK, jadi tidak membebani begitu. Orang tua bisa memilih sendiri apa yang akan disiapkan begitu, dan insya Allah sekolah bisa mengakomodasi apa yang menjadi kehendak dari orang tua tersebut begitu. Karena memang kita juga sangat paham bahwa ketika memang tidak ada sesuatu yang untuk diberikan, tidak bisa dipaksakan. Dan untuk hidup pun sudah cukup bagus kalau sekarang masih bisa gitu dilakukan. Apalagi dalam kondisi seperti ini gitu. Dan kita hanya berdoa mudah-mudahan mungkin sekarang sedang diuji, besok hari mungkin Allah berikan rezeki begitu. Kenapa tidak gitu? Kita akan berikan keleluasaan untuk tidak pernah kita memaksakan pada yang sedang kena musibah, justru malah kita bebani gitu. Saya kira tidak. Dan kita berdoa mudah-mudahan juga pada orang tua siswa yang masih diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, keleluasaan rezeki oleh Allah, tetap memberikan yang terbaik buat sekolah, karena memang sekolah juga memikirkan itu semua saling berbagi, saling peduli begitu, dan sekolah menjadi lembaga yang siap untuk bisa berbagi itu di sekolah kita, insya Allah begitu. Amin. Jadi kita sangat peduli begitu, insya Allah. Ya, kita sama-sama berdoa semoga kita tetap diberikan rizki oleh Allah di tengah pandemi ini, meskipun ada keluarga saudara kita yang di PHK gitu ya. Serta kami turut prihatin. Betul. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Apakah ada kebijakan pemotongan SPP? Nah, ya, betul. Ini banyak sekali yang masuk ke sekolah terkait dengan itu, dan alhamdulillah kita sedang kemarin menghitung kemampuan biaya dan anggaran, kemungkinan di berapa kita bisa berikan diskon atau keringanan ya untuk pembayaran SPP dan sebagainya. Namun memang ada beberapa catatan. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang walaupun dalam keadaan musibah pandemi seperti ini masih tetap memberikan yang terbaik buat sekolah. Masih bisa memberikan semua yang diserahkan soal itu sesuai dengan apa yang ditetapkan dari awal begitu. Dan banyak juga dari antara orang tua siswa bukan hanya memberikan full, tapi juga memberikan bantuan dan sebagainya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah mengganti dan Allah tambahkan lagi rezekinya. Insya Allah amanah ini akan kami pegang dan kami akan serahkan pada yang berhak untuk menerimanya. Dan mudah-mudahan juga kami juga pada orang tua siswa yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai hal, kesulitan, kekurangan, dan keterbatasan, saya kira juga saya doakan mudah-mudahan diberikan keleluasaan, diberikan kemudahan untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, oleh karena itu maka insya Allah mungkin minggu depan kami akan bisa memberikan pernyataan surat keputusan terkait dengan itu, dan insya Allah minggu-minggu ini kami sedang melakukan kajian yang mendalam terkait dengan itu. Karena kalau salah dalam mengambil kebijakan, khawatirnya justru juga sekolah tidak akan mampu untuk membiayai operasionalnya. Oleh karena itu maka kami akan menghitung dulu, karena kami menyadari juga guru-guru dan karyawan kami juga terdampak dari COVID ini juga sama dengan yang lain juga. Jika memang tidak terjaga atau terpelihara, dikhawatirkan layanan pun tidak akan baik gitu. Nah, makanya kami akan coba untuk berikan jalan tengah terbaik insya Allah. Tapi kami juga mendengar, kami juga memutuskan insya Allah apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan yang terbaik lah buat kita semua insya Allah gitu. Dan kami hanya bisa berharap mudah-mudahan keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik untuk kita, untuk semua, dan insya Allah tetap orang tua juga bisa memberikan
yang terbaik buat sekolah, dan sekolah bisa berikan yang terbaik juga buat putra-putri. Insya Allah seperti itu. Jadi belum ada keputusan secara pasti berapa besarannya belum. Potongan berapa ya. Tapi insya Allah sedang dikaji sekarang, dan insya Allah minggu depan akan ada pernyataan dari sekolah terkait dengan SPP dari yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, seperti itu ya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Iwan Kurniawan. Pertanyaannya cukup. Ada 17 ya. Amin. Oke. Amin. Mudah-mudahan. Ya, terakhir saya ingin gimana? Terakhir saya ingin sampaikan selamat dan semoga tetap berbahagia, tetap ceria, tetap optimis pada putra-putri kita, siswa-siswi peserta didik SD Muhammadiyah 7. Mudah-mudahan sehat semuanya, diberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua untuk kita. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti kalau kita bisa kembali lagi berkumpul di sekolah. Begitu, Pak. Amin. Amin. Baiklah, itu saja tadi Q&A, question and answer dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iwan Kurniawan. Dan semoga ini bisa mencerahkan atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi penasaran ya, jadi bikin penasaran gitu dari semuanya. Mudah-mudahan ini sudah terjawab dan sudah tercerahkan dengan jawaban-jawaban dari Bapak Iwan Kurniawan. Apabila ingin secara langsung, nanti akan difasilitasi mungkin ya. Ya. Seperti kelas 6 nanti. Boleh, kalau misalkan mau ya. Ada beberapa, ini jangan langsung ke Japri, ke nomor saya juga boleh. Oh, boleh. Oh, ya boleh. Japri aja nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Atau bisa juga nanti dikolektifkan gitu ya, Pak ya. Jadi pertanyaan ditampung oleh ketua POM, lalu pertanyaannya itu dijaprikan ke Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Iwan Kurniawan atas waktunya. Semoga kita semua amin. lancar ya. Semoga kita juga terima kasih. Amin. Kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Oke, baiklah pemirsa Mutu TV, sekian dulu untuk podcast Ramadan kali ini. Semoga kita semua dapat diberikan rezeki selalu dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Iwan. Amin. Sama-sama Pak Ayu. Sukses. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.